Shalom saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBDI Immanuel. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah berada di bulan yang baru, di bulan Oktober ini. Semua tidak terlepas oleh karena penyertaan Tuhan. Kami rindu setiap kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada ibadah. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kini tiba saatnya untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini kami persembahkan sebagai korban syukur kami, yang kami persembahkan yang terbaik atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terimalah menjadi suatu persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi seluruh jemaat-Mu di mana berada. Biarlah kuasa Tuhan tetap memimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kendali dari Roh Kudus yang memegang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian ini Bapak Ibu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan setiap kita. Haleluya. Perlindungan kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Di badai perlindungan kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan setiap kita. Kepada siapa kita berlari? Kepada siapa kita datang? Hanya kepada Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Kita persiapkan hati kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir di bait sujud. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Haleluya.
Ya Bapa, haleluya. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami membuka hati kami, Tuhan. Kami membuka kehidupan kami, layaknya seperti tanah yang siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Kami rindu ya Bapa, benih itu benar-benar jatuh di tanah yang paling subur dalam kehidupan kami. Layakkan setiap kami untuk menerima setiap berkat firman Tuhan. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan ada pada firman-Mu, dan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Engkau mengurapi Bapak Gembala yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya urapan-Mu nyata atas hidupnya, otoritas-Mu nyata atas kehidupannya. Setiap apa yang diperkatakan, setiap apa yang disampaikan mengandung kuasa yang daripada Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Siapapun kami ya Bapa, kami perlu firman-Mu itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kristus, kemurahan Tuhan. Kita boleh lagi menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online ini sebulan sekali. Kita boleh menikmati meskipun kita sudah beribadah di gereja, tetapi mari tetap kita semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap kita teguh di dalam iman. Nah saudara-saudara, hari ini, pagi ini saya akan berbicara tentang kemurnian iman. Saudara, kemurnian iman. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Ya, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang keenam, firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas atau yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, puji Tuhan, luar biasa. Ayat ini memberikan suatu kekuatan, memberikan suatu dorongan buat kita sebagai orang-orang yang percaya, bagi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena kita tahu tujuan Yesus datang ke dunia ini
Dia datang untuk menyelesaikan dosa kita. Dia membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Ini tujuan Tuhan. Dan kemudian ketika dia menyelesaikan tugasnya dengan satu pengorbanan yang luar biasa, dia rindu anak-anaknya memiliki suatu kerajaan yang kekal. Karena kita tahu bersama bahwa kehidupan manusia itu bersifat kekal. Kekal. Kalau makhluk yang lain, misalnya binatang, itu tidak memiliki kekekalan, tidak memiliki roh. Ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dia membentuk manusia di Kejadian pasal yang, kalau saudara lihat di kitab Kejadian, bahwa dia membentuk kita ya, dengan caranya Tuhan. Diambil dari tanah, ya, debu tanah, kemudian dia bentuk kita dan menjadi makhluk hidup. Nah, sebelum menjadi makhluk hidup, di situ Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadilah makhluk hidup. Itulah roh. Itu yang memiliki nilai-nilai kekekalan, saudara. Dan Tuhan ciptakan manusia supaya ada sesuatu rencana yang luar biasa. Tuhan ciptakan saudara dan saya supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita menghargai Dia. Ya. Nah, kita melihat di sini, setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Dan akhirnya, singkat cerita, Tuhan tidak membiarkan manusia itu binasa. Sekalipun ada yang sudah mendahului, orang yang tidak takut Tuhan, tidak kenal Tuhan, yang binasa. Tetapi dia rindu keturunan daripada Adam dan Hawa itu memiliki kehidupan yang memiliki kehidupan kekal. Perhatikan. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Dia datang di dunia ini untuk saudara dan saya. Tadi saya katakan dia membebaskan kita dari dosa. Karena sesungguhnya ya, di dalam kitab Nabi Yesaya, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan itu berbicara dosa merajalela. Jadi tidak ada lain yang bisa untuk menyelesaikan perkara dosa selain Yesus. Amin. Selain Yesus, dia sudah merancangkan karya keselamatan. Nah, di surat Petrus pasal yang pertama di sini, perhatikan, terpujilah Allah, kita mulai ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudaraku, dari antara orang mati. Jadi kita melihat terpujilah. Jadi Petrus dia berkata satu puji-pujian, bersyukur. Ya, terpujilah Tuhan. Ya. Karena rahmat-Nya. Ya. Rahmat-Nya itu adalah kasih-Nya, anugerah-Nya yang Tuhan berikan kepada manusia. Perhatikan. Ya. Begitu besar. Ya, ibarat kita kaitkan dengan Yohanes 3:16, berkali-kali saya sudah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, terlalu besar. Ya. Cintanya kepada saudara dan saya. Sehingga apa? Dia datang di dunia ini untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya, untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Perhatikan, ya. Melahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus. Jadi kematian dan kebangkitan itu melahirkan kita. Ya. Melahirkan kita kembali. Ya. Kita kembali oleh kebangkitan Kristus
dari antara orang mati. Jadi kematiannya ya dan kebangkitannya supaya kita diperbaharui, kita diubahkan, kita dilahirkan kembali. Ya. Jadi hal-hal yang lama itu ya ditinggalkan. Ya. Kemudian kita dilahirkan baru. Sudah tahu kalau yang baru, semua baru. Kehidupan yang baru. Wah, baru itu berarti sesuatu yang belum ada cacatnya. Tidak tersentuh oleh dosa. Ya. Tidak tersentuh oleh berbagai macam hal. Itu kelahiran baru. Ya. Nah, saudara-saudara, saudara dan saya, setiap hari kita harus lahir baru. Setiap hari kita harus dilahirkan. Ya. Hidup kita menjadi baru. Bagaimana kita harus menjadi baru? Artinya kita harus hidup sepenuhnya untuk melekat kepada Tuhan. Beribadah. Ya, melakukan kehendak Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku. Supaya kita diperbaharui terus, ya. Meskipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, tetap kita terus diperbaharui. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Nanti saya jelaskan sebentar. Ya, hidup ini penuh dengan banyak hal yang kita hadapi, saudara-saudaraku. Nah, perhatikan. Ya. Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu supaya kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan. Nah, pengharapan di dunia. Amin. Pengharapan di dunia. Kalau kita di surga sudah tidak pengharapan lagi, karena pengharapan itu kita sudah capai. Mungkin hari-hari ini kita sedang punya pengharapan. Apa pengharapan saudara? Baik secara materi, baik secara cita-cita, atau pengharapan-pengharapan yang lain. Nah, untuk memiliki pengharapan itu berarti kita harus ada satu rencana. Ya, ada satu rencana. Bukan saja ada satu rencana, tetapi ada satu hal yang kita harus kerjakan, ada sesuatu hal yang kita harus perjuangkan supaya pengharapan itu datang, itu secara dunia. Nah, hari-hari ini kita sedang menantikan satu pengharapan itu. Pengharapan apa? Pengharapan yang kita nantikan ketika Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Atau ketika Yesus datang kali yang kedua, itu pengharapan yang kita akan nantikan nanti. Saudara-saudara, perhatikan pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa. Pengharapan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita menerima bagian yang tidak binasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan manusia, roh kita itu tidak pernah binasa. Ya. Hidup yang kekal, saudara-saudaraku. Jadi ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia tidak mau siapapun yang hidup di dunia ini binasa. Ya. Dia tidak mau, saudaraku. Melainkan kita yang percaya, kita yang mempertahankan iman kita, kita yang memiliki pengharapan itu, saudaraku. Karena kalau kita lihat judul, pengharapan, iman, dan kasih. Ya. Yang diberikan judul oleh Alkitab, terjemahan baru. Pengharapan, iman, dan kasih. Pengharapan kita sebenarnya nantikan. Dan di samping pengharapan kita perlu iman. Nah, iman itu diuji. Iman itu harus bekerja. Ya, iman itu butuh proses. Tidak simsalabim, tetapi iman itu proses. Haleluya. Proses. Karena apa? Kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan mencapai satu pengharapan itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan kasih. Nah, kasih itu tidak berkesudahan. Nah, yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara itu kasih. Kasih itu juga perlu pengorbanan. Kasih itu penuh dengan satu tekad
supaya apa yang dia inginkan tercapai, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini. Jadi untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini yang kita nanti-nantikan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, supaya kita yang percaya kepada Yesus memiliki pengharapan, memiliki akan janji Tuhan, yaitu bagian yang tidak dapat binasa, tidaklah dapat cemar, ya, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu. Oh, luar biasa, saudaraku. Ya, sebab itu mari kita rebut itu. Ya, kita jangan lengah. Ya, jangan suam-suam kuku. Tetap mencari Tuhan. Tetap sungguh-sungguh untuk kita mau melayani akan Tuhan. Karena apa? Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau hidup benar. Nah, kita melihat ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Oh, luar biasa sekali ya. Yang kamu, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Yang memelihara kualitas rohani kita ada di dalam kekuatan Allah, yaitu roh. Kemudian di samping kekuatan Allah ada di dalam iman saudara. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 11, apa itu iman? Iman itu percaya. Ya, iman berarti sungguh-sungguh. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita belum melihat, tetapi iman itu satu kepercayaan yang kokoh. Kita lihat tokoh-tokoh iman. Wah, luar biasa. Mereka begitu berjuang. Ya, mereka begitu gigih. Mereka begitu melakukan akan kehendak Tuhan. Ya, seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka berjuang dan berjuang dan berjuang. Mereka tidak menghiraukan akan nyawa mereka. Kenapa? Mereka memandang karena upah yang menanti. Saudara-saudaraku, luar biasa. Kita lihat terpelihara kekuatan Allah, ya, kekuatan Allah. Ya. Itu berbicara tentang kuasa. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Di samping kita memelihara iman, ya, untuk kita menantikan akan janji Tuhan, perhatikan, yang akan dinyatakan nanti pada akhir zaman ini, ya. Kemudian ayat yang ke-6, perhatikan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Jadi kita butuh iman, kita butuh kekuatan. Ya, karena apa? Di dalam ayat yang ke-6, perhatikan, ada pencobaan-pencobaan yang kita harus hadapi. Siapapun saudara, ya, siapapun, setiap manusia ada di dunia ini pasti mengalami pencobaan. Nah, pencobaan ini itu berasal bukan dari Tuhan, saudara. Tetapi berasal dari kuasa gelap untuk menjatuhkan iman kita. Nah, kata pencobaan itu berarti berbentuk godaan, ya, berbentuk menghancurkan kita, ya, dan berbentuk untuk mau mengintimidasi kita. Dan pencobaan-pencobaan itu juga berbentuk tentang penderitaan. Ini penderitaan.
Ya, penderitaan. Semua pasti mengalami penderitaan itu. Coba saudara baca di toko-toko Alkitab. Ya, toko-toko Alkitab yang dipakai Tuhan, mereka berjuang. Penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi itu luar biasa. Tetapi di balik penderitaan itu, karena mereka punya iman yang kokoh, mereka mempunyai kualitas rohani yang begitu sempurna, ya, tahan uji, ya, mereka bertahan sampai pada akhirnya pencobaan. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sedang dicobai, saudaraku. Hari-hari sedang kita dicobai dengan berbagai macam hal supaya apa? Gugur iman kita, gugur, ya. Supaya kita tidak gugur iman kita, supaya kita menang terhadap pencobaan-pencobaan. Karena tadi saya katakan pencobaan itu berasal dari iblis. Dan seringkali Tuhan izinkan pencobaan itu supaya apa? Sampai di mana kemurnian iman saudara. Ya, judul atau tema kita, kemurnian iman. Ya. Jadi memang firman Tuhan berkata, saudara dan saya harus bergembiralah. Bergembira akan hal itu. Karena sekalipun ini kamu seketika harus berduka cita. Kata seketika itu hanya apa ya? Tidak selama kita berduka cita. Hanya sementara. Harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Berbagai. Kata berbagai itu jamak, lebih dari satu. Jadi berbagai. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan atau jemaat Tuhan, siapapun, saya sudah mengalami banyak hal. Tantangan demi tantangan, godaan. Ya. Saudaraku. Dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak memiliki kekuatan Allah, kalau kita tidak mempunyai firman, ya, kalau kita tidak memiliki kuasa itu, kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh, kita terbawa dengan pencobaan itu dan kita gagal. Untuk kita mau berjuang untuk apa? Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudaraku. Ini surat Petrus sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang sudah di dalam Kristus. Nah, kita lihat ayat yang selanjutnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi Tuhan izinkan pencobaan. Tuhan izinkan, ya, pencobaan yang kita alami. Ya, kalau saudara baca di kitab Yakobus yang pertama di situ, ya, berbahagialah, ya, untuk membuktikan kemurnian. Jadi saudara-saudara, kalau saudara menghadapi tantangan hari-hari ini, kalau saudara menghadapi suatu kesesakan, asal jangan kita mencapai kesesakan oleh karena pelanggaran kita sendiri, tetapi kesesakan yang kita hadapi karena kita di dalam Tuhan, itu kita harus berbahagia. Karena saya percaya ada upah, ada hal yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, luar biasa. Ada hal di dalam pelayanan kami, ya, di dalam pekerjaan Tuhan, GPD, ada banyak mujizat yang Tuhan berikan. Di masa pandemi, mulai dari 2020 sampai 2021, banyak kesesakan, banyak pencobaan. Bahkan pun saya sendiri sebagai hamba Allah, menghadapi sakit pada bulan April 2020 itu. 2 minggu, Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kita melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jangan pikir pendeta itu tidak pernah sakit. Jangan pikir pendeta itu tidak pernah ada masalah. Jangan pikir pendeta itu tidak ada biasa atau luar biasa. Tidak. Kita manusia. Ya. Kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi intinya kalau kita bertahan, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup dalam kekuatan Allah, kita akan menang dan kita akan mencapai suatu apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi perhatikan maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian, kita dimurnikan. Kemudian membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara-saudara, di sini Petrus menyinggung tentang kemurnian seperti emas. Kita jauh lebih berharga daripada emas yang fana.
Tetapi kalau kita pelajari tentang emas, ya, emas, mungkin saudara pakai emas, entah emas besar, emas di kalung, di leher, atau emas di jari, ya. Kalau saudara perhatikan, indah sekali emas. Tetapi sebelum dia jadi emas, dia mengalami suatu proses-proses yang sangat luar biasa. Dari bongkahan batu, ya, digali, ya, sampai membentuk suatu terowongan. Diambil batunya, kemudian digiling, dihancurkan, ya, dengan proses-proses yang sangat luar biasa, ya. Seandainya kita seperti itu, seandainya saudaraku, ya, kita diibarat seperti itu, seperti emas yang murni. Kalau kita ingin seperti emas yang murni, berarti kita harus melewati tahap demi tahap, proses demi proses. Untuk apa? Memurnikan. Asli nah ini emas. Dan itu akan dimurnikan lewat apa? Lewat api. Ya. Jadi akhir daripada pemurnian daripada emas itu, setelah diproses demikian rupa, ya, kemudian diberikan air perak itu, setelah ditarik oleh air perak itu, kemudian barulah pemurnian, yaitu akan dibakar dengan luar biasa. Nah, api itu bersifat apa? Memurnikan. Ya. Api itu bersifat dengan memurnikan. Ada api ujian, ada api pencobaan, dan ada api-api lain. Itu bahasa Alkitab. Dan sekarang di hari-hari ini kita sedang dimurnikan dengan api. Siapa saudara? Kualitas saudara akan nampak di akhir zaman ini. Ini saudaraku. Kualitas iman kita akan nampak. Ya, akan nampak. Akan terbuktikan dengan apa? Dengan api. Dimurnikan dengan api. Siapa saudara? Ya, luar biasa saudaraku. Sebab itu saudaraku, kita harus melewati itu saudaraku. Emas fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hanya orang-orang yang dimurnikan dengan api yang disebut, yang memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oh, dahsyat saudaraku. Dahsyat, luar biasa. Saya percaya kalau saudara mengikuti akan standar Alkitab, mengikuti apa kata firman Tuhan, kita akan teruji seperti emas. Dan kalau sudah jadi emas, indah sekali. Senang. Saya kalau pakai emas, senang sekali. Karena indah. Indah sekali. Saudaraku, indah. Indah. Begitulah dengan kehidupan kita. Saudara kalau teruji iman saudara, teruji kualitas, waduh, Tuhan itu memuji saudara. Tuhan senang. Ya, Tuhan senang. Ya. Tuhan berbahagia karena kita adalah kepunyaannya. Luar biasa dahsyatnya saudaraku. Sebab itu saudara-saudara, mari kita mau, ya, jadilah seperti apa maunya Tuhan, supaya hidup kita, ya, memperoleh puji-pujian. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak mudah jadi orang Kristen. Ya, nggak mudah saudara, saya mau berkata, nggak mudah jadi orang Kristen. Proses itu loh. Ya, proses. Ya, proses. Bukan karbitan. Ya, bukan karbitan. Anak Tuhan yang benar-benar mau timbul seperti emas harus melewati apa? Melewati banyak hal. Tapi ingat baik-baik, Yesus sudah memberikan jalan kepada saudara dan saya. Lewat apa? Lewat karyanya di kayu salib. Karyanya melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah saudara, kalau ingin saudara dimurnikan, kalau ingin saudara ditimbul seperti emas, mari kita belajar untuk memiliki keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Ya, supaya apa? Kita mengikutinya. Nah mungkin Yesus aja, dia Allah, ya, dia Tuhan, tetapi dia datang memberikan satu teladan, dia diproses, ya, dia diproses dengan luar biasa. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita harus menjalani itu. Mau tidak mau,
Kristen tanpa proses tidak akan murni. Anak Tuhan tanpa proses tidak akan mencapai satu kemurnian yang luar biasa. Apalagi di akhir hari ini, mari sama-sama kita mau tetap sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena apa? Ada upaya yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oh, dimurnikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap bersyukur apa yang Tuhan izinkan terjadi, karena kita tahu bahwa di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sampai jumpa di sore hari, sama-sama kita akan menikmati akan berkat Tuhan lewat perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau sudah berkati kami, kesehatan, kekuatan. Kami tahu semua semata-mata dari Engkau Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan hari-hari ini supaya mereka tetap setia, mereka tetap mencari Tuhan, mereka tetap ada di dalam kekuatan Tuhan, mereka tetap ada di dalam iman. Sekalipun mereka menghadapi suatu pencobaan-pencobaan, tetapi itu untuk memurnikan iman kami semua Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan, kami meminta tuntunan kuasa-Mu, kami meminta tuntunan firman-Mu, supaya kami benar-benar murni, seperti emas dimurnikan dengan api. Tuhan tolong kami hari-hari ini, supaya tidak ada satupun yang gagal, tetapi kami tetap mempertahankan iman kami, sampai di mana Tuhan percayakan kami ada di dunia ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih, tolong kami, ada jemaat-jemaat yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan hamba-Mu Pak Jeffrey, pulihkan dia dalam nama Yesus. Bila Tuhan berkehendak, Tuhan tolong Tuhan, dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat yang lain yang dalam mungkin kesusahan, Tuhan tolong. Dan jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan yang rohaninya kendor, Tuhan tolong bangkitkan semangat mereka. Ada janji Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang sedang hadapi badai ekonomi, Tuhan tolong dalam nama Yesus, supaya mereka juga dipulihkan, dicukupkan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami di setiap saat, setiap waktu. Berkati kami, berkati gereja kami, GPD Immanuel, berkati organisasi kami, berkati pemerintah kami. Tuhan tolong, mulai dari pusat sampai kepada yang paling bawah. Tuhan tolong, Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, sampai kepada yang paling bawah Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita terima berkat. Saudara-saudaraku, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih, dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.